Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama Lut dan juga saudara daripada Sarah dari negeri Babil ke Palestina. Akan tapi kemudian di Palestina selama hidup maka terjadi pacaklik yang berkepanjangan, sehingga susah untuk mencari penghidupan. Makanya akhirnya Ibrahim alaihi salatu wassalam memutuskan dengan Sarah untuk mengambil sikap hijrah ke negeri Mesir. Maka berangkatlah kemudian Ibrahim dan juga Sarah menuju Mesir. Masalahnya di Mesir sendiri kita tahu bahwa ada kerajaan yang rajanya itu sangat zalim sekali, di mana kezalimannya sampai kepada tidak boleh melihat wanita yang cantik dan dia sudah menikah, pasti akan dibunuh suaminya dan akan diambil istrinya. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam mendengar seperti itu. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam berusaha untuk mengatakan kepada Sarah, nanti kalau seandainya ada para prajurit raja yang sombong itu, yang zalim itu, menanyakan soal dirimu, jangan kau katakan kau istriku, karena dia tidak suka ada seorang wanita sudah menikah dan dia cantik dan tidak menikah dengan raja. Tapi katakanlah engkau saudaraku, engkau adalah saudariku, maksudnya saudara seiman, saudara seagama, karena tidak ada yang beriman di kolong langit kala itu kecuali Ibrahim dan juga istrinya. Maksudnya di sini Tauriyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul ketika kemudian ditangkap Ibrahim dan juga Sarah kemudian dihadapkan kepada raja. Sarah ini sudah mengaku saudari daripada Ibrahim, tapi sang raja tetap saja kemudian hendak berbuat yang tidak senonoh dengan Sarah ini. Akhirnya kemudian Ibrahim dan Sarah pun dipisahkan. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam tentunya dia sangat khawatir karena bagaimanapun raja ini zalim, sementara dia tidak sanggup untuk menolongnya. Makanya Ibrahim alaihi salatu wassalam akhirnya hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kisah Sarah di dalam istana, Sarah pun hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa dilakukan seorang wanita di hadapan penguasa zalim dengan dikawal para prajurit, sehingga kala itu tidak ada yang bisa menyelamatkan Sarah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Sarah pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku hijrah bersama Nabi-Mu dan beriman dengan risalah yang Kau emban kepada Nabi-Mu. Kalau seandainya aku beriman dengan itu sebuah amal saleh, maka selamatkanlah diriku dari raja zalim ini. Subhanallah. Jadi Sarah ini bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. Persis seperti kita berkisah tentang 3 orang yang terjerembab dalam sebuah gua tidak bisa keluar, kemudian 3-tiganya bertawasul dengan amal saleh. Maka Siti Sarah pun sama. Dia bertawasul dengan amal saleh dia, keimanan dia kepada Nabi atau suaminya yang ketika itu jadi seorang Nabi dan Rasul, dan risalah yang diembannya. Maka betullah ketika didatangkan kepada sang raja
Kemudian sang raja berusaha untuk merayunya, berusaha untuk menciumnya, merabanya, dan juga menjamahnya. Tiba-tiba Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kemudian tangan kotor itu menyentuhnya. Karena dia sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kesuciannya diberikan kepada orang lain kecuali kepada suaminya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka tiba-tiba kemudian tangan sang raja yang hendak menjamah Sarah ini tiba-tiba seperti orang yang sedang stroke, tidak sanggup untuk digerakkan sama sekali. Akhirnya kemudian sang raja pun mengatakan kepada Sarah, ad'illah an yutliqa yadi falakillah la adhurruka. Dia mengatakan, berdoalah kepada Tuhanmu agar melepaskan belenggu pada tanganku ini, maka saya tidak akan mengganggumu. Akhirnya kemudian Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kemudian sembuh tangannya. Kemudian sang raja ini berusaha ingin mencoba lagi kedua kalinya, tapi Siti Sarah kemudian berdoa kembali yang kedua kalinya kepada Allah. Tiba-tiba kemudian kembali tangan sang raja menjadi lumpuh. Kemudian sang raja meminta lagi kepada Sarah untuk berdoa kepada Allah agar disembuhkan. Sarah pun ketiga kalinya berdoa kepada Allah. Akhirnya sang raja pun ketakutan. Disangkanya Sarah ini bukan manusia, tapi syaitan. Makanya kemudian dia memanggil para prajurit yang membawa Sarah ke istana ini dan mengatakan, innaka innama ataitani bisyaitanin walam ta'tini biinsanin. Bagaimana kalian ini? Kalian mendatangkan kepadaku seorang syaitan, bukan manusia. Fa akhrijha min ardi, keluarkan wanita ini dari bumiku, dari negaraku. Wa'tiha Hajar, kemudian sebagai imbalannya agar dia mau keluar, berikan Hajar kepada dia, biarkan jadi budaknya, asal dia jangan pernah kembali ke negeri ini. Kemudian diserahkanlah Hajar kepada Sarah. Kemudian kedua wanita suci ini keluar dari istana dengan selamat dan melihat Ibrahim alaihi salatu wassalam selesai sholat, menunjukkan, kata para ulama, begitulah Ibrahim mengajarkan kepada kita, kalau ada kesulitan maka sholatlah.